Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wilis Berdiningsih MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen konflik dan teman-teman kelas MPD yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah beserta kepada kita, sehingga meskipun di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini, kita tetap diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran online tanpa ada arah rintangan suatu apapun. Amin. Selanjutnya, kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Model Konseptual Manajemen Konflik Organisasi. Baiklah, langsung saja kita akan membahas pada pembahasan pertama, yaitu model integratif. Manajemen konflik merupakan upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam rangka menyelesaikan konflik supaya adanya konflik tersebut tidak mengganggu keberlangsungan sebuah organisasi. Model integratif konflik merupakan upaya terpadu dalam rangka menyelesaikan konflik dengan cara menghemat waktu, efisiensi, anggaran, dan lainnya supaya konflik yang ada dapat diselesaikan dengan baik. Nah, pada makalah ini kita akan membahas seputar manajemen model integratif. Di antaranya yang pertama yaitu meliputi dasar pemikiran. Konflik merupakan peristiwa alamiah yang berjalan seiring dengan dinamika dan perkembangan organisasi. Adapun konflik di sini merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindarkan antar anggota. Organisasi pendidikan sebagai bentuk organisasi kerja ketika individu satu dengan individu lain saling bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi secara maksimal. Konflik yang terjadi apabila dikelola dengan baik tentunya dapat mendorong terjadinya sikap saling gotong royong dan saling memahami antara satu individu dengan individu yang lain. Namun, sebaliknya, jika konflik yang ada tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan berakibat terhadap kelangsungan organisasi, di mana antara satu individu dengan individu lain akan terlibat pertengkaran sehingga tujuan yang ingin dicapai terbengkalai dan sangat mengganggu keberlangsungan sebuah organisasi. Yang kedua, yaitu dampak yang diharapkan. Berdasarkan penjelasan di atas, konflik yang terjadi diharapkan dapat berdampak positif maupun berdampak negatif bagi kelangsungan sebuah organisasi. Adapun dampak positif dari adanya konflik yaitu diantaranya meningkatkan pemahaman terhadap setiap masalah, kemudian menambah gagasan dan menumbuhkan sikap saling pengertian dalam penyelesaian konflik antara satu individu dengan individu yang lain. Juga dengan dampak negatif yang muncul akibat adanya konflik yaitu diantaranya kerjasama antara individu satu dengan individu yang lain tentunya akan terganggu. Kemudian munculnya sikap agresivitas dan otorian dari setiap individu. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi tentang sumber-sumber konflik. Pandangan tradisional berpendapat bahwasanya konflik hanya memberikan dampak negatif sehingga harus diselesaikan. Pandangan ini memandang bahwasanya konflik hanya merugikan organisasi sehingga harus dihindari. Namun berbeda dengan pandangan tradisional di mana pandangan ini memandang bahwasanya konflik itu dapat berdampak positif bagi kelangsungan sebuah organisasi. Misalnya, konflik itu memberikan dampak positif karena setiap individu dalam sebuah organisasi akan saling beradu argumen untuk mengemukakan pendapatnya mengenai solusi untuk menyelesaikan konflik yang ada. Penyebab konflik yang bersumber dari dalam organisasi yaitu meliputi keterbatasan sumber daya organisasi, kegagalan komunikasi, perbedaan sifat, nilai, dan persepsi antar anggota. Adapun kegagalan komunikasi itu biasanya disebabkan adanya gangguan dalam proses komunikasi antara satu individu dengan individu yang lain. Sehingga ketika menimbulkan pesan, maka pesan yang seharusnya dapat disampaikan secara keseluruhan itu akan mengalami gangguan karena hal tersebut, sehingga artinya pun juga akan berbeda. Penyebab konflik yang bersumber dari luar organisasi yaitu seperti perkembangan iptek, peningkatan kebutuhan masyarakat, regulasi dan kebijakan pemerintah, kemudian munculnya kompetitor baru, keadaan politik, dan keamanan, serta keadaan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu manajemen konflik dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Manajemen konflik terdiri dari kegiatan menstimulasi konflik, mengurangi atau menurunkan dan mengendalikan konflik. Menstimulasi konflik ini dapat dilakukan dengan cara
memberikan penghargaan kepada karyawan ataupun kepada anggota yang lain, sehingga mereka akan merasa untuk termotivasi dan merasa dihargai keberadaannya. Kemudian juga mengadakan evaluasi kinerja secara berkelanjutan dan memotivasi karyawan dengan cara mengubah sistem penggajian. Misalnya, apabila karyawan ini lebih disiplin, tentunya gajinya juga akan lebih besar. Nah, itu tentu saja secara tidak langsung akan menghargai prestasi dari karyawan tersebut terhadap sebuah organisasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan terkait manajemen konflik organisasi dengan model stimulasi. Model stimulasi merupakan suatu model yang penyelesaian konfliknya dilakukan dengan cara memberikan stimulus atau dorongan kepada pihak yang terjadi konflik. Model ini digunakan pada saat unit-unit atau suatu kelompok pada suatu organisasi mengalami penurunan produktivitas sumber daya manusianya. Model ini digunakan pada saat unit-unit kerja atau pelaku konflik mengalami penurunan produktivitas organisasi. Stimulus yang dimaksud adalah dapat berupa memberikan dorongan atau masukan atau memberikan sebuah penghargaan terhadap anggota yang aktif untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan lain-lain sebagainya. Stimulus sama artinya dengan memberikan dorongan konflik, yakni mendorong secara bersama-sama, secara sengaja dan direncanakan agar dapat menemukan solusi terbaik. Stimulus dapat berupa musyawarah, peran pihak ketiga, campur tangan pihak ketiga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manajemen konflik organisasi dengan model pengurangan, yaitu atau biasa kita sebut dengan reduce. Model pengurangan konflik dengan model reduce merupakan suatu model yang penyelesaian konfliknya bertujuan untuk mengurangi konflik yang sedang terjadi. Setiap konflik yang terjadi memiliki ketergantungan dan ketegangan rendah, sedang hingga ketegangan tinggi. Pengurangan konflik tersebut dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu yang pertama, mengadakan kegiatan bersama, kedua, menetapkan peraturan, yang ketiga, mutasi jabatan atau reshuffle pengurus, yang keempat, menggabungkan unit yang sedang konflik, dan yang terakhir, membuka forum dialog. Pengurangan konflik dapat pula dilakukan dengan mencari penyebab masalah secara bersama-sama. Kemudian, masing-masing pihak dapat bekerja sama untuk mengalahkan akar permasalahan. Penyebab terjadinya konflik pada kondisi ini, perilaku konflik, masing-masing menyadari terjadinya konflik di antara keduanya, namun berusaha berpihak untuk fokus pada penyebab dan solusinya. Baik, yang selanjutnya yaitu prosedur implementasi manajemen konflik. Prosedur implementasi sendiri berarti langkah-langkah yang digunakan dalam menerapkan manajemen konflik. Nah, langkah-langkah atau prosedur dalam menerapkan manajemen konflik itu terdapat 3 macam, yaitu yang pertama kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Yang pertama, perencanaan. Dalam kegiatan perencanaan ini terdapat 3 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Maksudnya, melihat dan juga menemukan bagaimana gejala-gejala yang ada di organisasi sehingga terjadinya konflik atau permasalahan. Yang kedua yaitu klasifikasi masalah. Setelah diidentifikasi masalahnya, lalu dikelompokkan dengan berdasarkan sumber dan juga jenisnya, sehingga akan mudah ketika penyelesaian masalahnya nanti. Terus yang ketiga, analisis masalah. Analisis masalah ini bertujuan agar dapat mengetahui waktu pelaksanaan penyelesaian masalahnya. Apakah harus diselesaikan secara langsung, secara cepat-cepat, atau bisa ditunda terlebih dahulu. Yang kedua, pelaksanaan. Dalam kegiatan pelaksanaan ini terdapat 2 tahap. Yang pertama, penentuan metode atau pendekatan. Kegiatan ini bertujuan agar mempermudah dalam penyelesaian masalah nanti. Terus biasanya
Metode yang dipakai atau diterapkan dalam manajemen konflik itu terdapat 3. Pertama, stimulasi konflik. Kedua, resolusi konflik. Dan juga yang ketiga, pengurangan masalah atau konflik. Lalu kemudian tahap yang selanjutnya, penyelesaian masalah dalam manajemen konflik. Setelah ditentukan metodenya, maka langkah selanjutnya yaitu diselesaikan dengan menyesuaikan jenis dan juga sumber masalah tersebut, dan juga melihat bagaimana dampak ke depannya, apakah dampaknya negatif atau positif. Lalu selanjutnya kegiatan yang ketiga, prosedur yang ketiga yaitu evaluasi. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk menilai seberapa efektifnya metode yang telah diterapkan dalam penyelesaian masalah tersebut. Apabila ada kesalahan, dapat dilakukan perbaikan agar terjadi perubahan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.